Ke Jakarta beli pepaya, ke Malang beli kanitu. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga berkah selalu. Mantul lagi nggak? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terutama pemateri kita, Bapak Dr. Samsul MA, serta para pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Hadir bersama kita Bapak Dr. Zulkifli Abdillah, Ibu Clara, dan Daerah Haja Nurul Wahidah, serta Dr. Usman Gedi, serta Pak Kiai Nur Syahid, serta para pengurus FKUB kota dan kabupaten yang alhamdulillah juga berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu serta adik-adik semua yang juga hadir pada kesempatan acara FKUB, yaitu dengan tema workshop penguatan moderasi beragama berbasis board game bagi dosen, guru, dan penyuluh lintas agama. Bapak Ibu sekalian, pemateri kali ini adalah Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Bapak Ibu bisa cek nama beliau. Beliau kebetulan lahir di kota Singkawang. Kebetulan lahir. Betul. Ya, kita kebetulan semua. Jadi kita tidak, sebenarnya saya juga tidak ingin lahir di Pontianak, juga tidak pengen lahirnya di Mekah juga ya, supaya tidak terkotak-kotak. Tetapi ini adalah, kalau bahasa kita itu adalah sunatullah, maka kita syukuri kita lahir di mana saja. Beliau kebetulan adalah saat ini menjabat sebagai anggota FKUB juga. Beliau juga dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Nama beliau sudah melintang kemana-mana ya. Dan bahkan beliau adalah 4 dari fasilitator nasional tentang moderasi beragama. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya board game ini adalah karya beliau asli original ya. Bahkan sudah mendapatkan haki. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan segera profesor ya. Saya mau edit sama itu. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak perlu panjang lebar, itu sekelumit profil tentang beliau, karena beliau juga sudah sering memberikan materi tentang moderasi beragama. Oleh sebab itu, sambil beliau membagi permainan game ini, seperti apa nanti akan beliau lakukan kepada para peserta, supaya menarik ya. Jadi mungkin adalah metode baru, bahkan ini adalah gaya baru untuk memperkenalkan tentang moderasi beragama melalui game. Setiap meja sudah ada ya. Ini bukan main seperti biasanya kolok-kolok, itu bukan. Apalagi dilempar, tidak, Bapak Ibu sekalian. Ini beliau sudah mempersiapkan beberapa permainan. Nah, kebetulan ini Bapak Ibu modal nggak usah ada modal sama sekali ya, mempersiapkan uang tidak ada. Tidak ada. Oke Bapak Ibu sekalian, akan dilanjutkan oleh beliau, Bapak Dr. Samsul. Namun sebelum dilanjutkan oleh beliau, saya ingin berpantun lagi. Pemateri kita namanya Bapak Dr. Samsul Hidayat. Beliau berasal dari kota Singkawang. Bapak Ibu yang masih semangat, kita doakan nanti kita semua makan siang. Amin. Siang ya, bukan makan sore. Jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa menonton wayang. Bapak Ibu jangan loyo, insya Allah nanti dapat uang. Terima kasih, waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan, silahkan kepada Bapak Dr. Samsul Hidayat. Dari saya sebagai pengantar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Waiter Tongtien, Adil Katalino, Bacuramin Kak Seruga, Basengat Kak Jubata. Bapak Ibu, saya minta, karena kita langsung bermain ya, saya minta setiap meja berbeda agama, berbeda kelamin, kemudian berbeda suku. Nah, silakan berbeda agama, berbeda kelamin, berbeda suku. Silakan cari tempatnya masing-masing. Kalau perempuannya satu, pecah ya. Kalau perempuannya dua, cari meja yang lain yang nggak ada perempuannya. Yang pakai sorban, cari yang pakai baju gereja ya. Jadi harus dicampur ya, jangan berkelompok. Oke. Silakan Pak, ditukar. Bu Winda, bisa ke sini sebentar, Bu Winda. Kemudian Pak Kartono, bisa ke sini sebentar, Kartono. Kemudian Pak Hermanto, sini Pak Hermanto sebentar. Kemudian Bu Nurul, sini sebentar. Sini Pak, Bapak lihat ya, ini cara saya memasangnya. Oke, memasangnya ya, perwakilan nanti tolong pasang seperti ini. Meja ya, ini meja board game-nya. Kemudian dadunya di sini. Kemudian ini koin ya, koin ada di sini letaknya. Ini namanya kartu tantangan, letakkan di sini sebelah kiri. Ini reward ya, koin, ini koin di sini. Nah, seluruh tokoh ini tantangan moderasi ini tokohnya tokoh biksu. Kemudian Harmoni Nusantara Pak Kiai, selebihnya bebas, letaknya bebas. Pokoknya ini di sini, yang biksu di sini, kemudian yang Harmoni Nusantara di sini, yang lainnya bebas letaknya. Oke, posisinya harus seperti ini. Oke ya. Nah, silakan diatur dulu. Diatur dulu posisinya. Ya, silakan. Silakan diatur dulu ya, disesuaikan. Gelang karetnya apa masukkan semua dalam plastik ya, karena itu jangan sampai hilang. Oke, ini belum rapi. Main monopoli 51 kg. Ya, ini udah benar ya. Ini udah, nggak apa-apa. Bebas, kalau ini yang bebas, ini sama ini aja. Oke. Plastiknya mana? Musik dong. Plastiknya? Plastik tempat membungkus ini. Ini udah siapkan game nih. Jangan sampai hilang plastiknya. Ini yang buat ini ya. Nah, jangan sampai hilang ya, masukkan ke sini. Boleh, nanti akan kita bagikan. Ini Pak. Hati-hati plastiknya. Plastiknya hati-hati lah. Oke, tentang caranya belum tahu. Oke, ini di sini. Kemudian ini ada yang kayak kiai. Bukan. Ini motor dong. Yang lain bebas posisinya. Ya, bebas diletakkan di sepanjang board game. Ini apa? Dipenuhkan.
Posisi yang bagus. Ini namanya koin ya. Koin di sini. Waalaikumsalam. Gimana? Ya, itu udah dibentuk. Boleh nanti satu perangkat Bisa, bisa. Mahal itu. Ini mahal. Perangkat lagi laptop bisa, laptop yang terkoneksi dengan YouTube kita slide atau sisanya materi kan. Ini belum rapi. Pernah, nggak apa-apa. Ini harus penuh. Posisinya penuh. Sini tuh. Sini. Ya, bisa aja sebenarnya 3 orang. Kalau punya weekend yang Anda, kalau punya weekend yang Anda ya nggak apa-apa. 2 orang Posisikan supaya penuh. kan bisa interaktif sih maksud saya. Coba diatur. Oke. Ya. Bisa dipraktikkan. Oke, ya bagus. Ya ini. Oke. Halo, Ya, halo, sip. halo. Nanti tetap streamingnya tetap pakai itu. Sip. Jadi Iya, iya. Belum Nanti dibuka. streamingnya pakai itu tetap. Pak, ini tolong dibuka. Tetap yang ini, yang HP biasa. Nanti yang di Zoom itu, yang di Zoom itu tetap nanti saya record. Nah, siapa tahu kan ada interaktif kan, kawan-kawan yang di grup mau ikut kan, enak gitu. Jadi bisa. Ya di grup kita lah yang 30-an sekian orang. Nanti saya kasih linknya ya, bisa disematkan di flyer. Oke, sip ya. Oke, kalau sudah, tolong setiap meja cari teman yang beda agama, lintas agama. Silakan. Beda agama, beda kelamin, beda suku, beda etnik, pokoknya beda semua. Cari yang beda semua. Oke, ini Islamnya ada, Islamnya. Ini belum ada Islamnya ini. Cari Islam. Ini jangan numpuk, kiainya jangan numpuk di sini. Tukar, tukar. Tukar. Terus maksimal 5 orang. 5, cukup nggak ya 5 ya? Atau 6? 6 orang ya? Ini berapa? 5, ini berapa? 5, 6 ya? Oke, ini berapa? 6. Oke, ini baru berapa ini? Baru 2. Tolong yang 6 orang pisah ke sini, 1. Yang 6 orang tolong ke sini. Oke. Ini 4. Sisa 1 orang di sini. Oh, ini Islamnya terlalu banyak, ada 3. Coba yang Kristen atau Hindu atau Buddha di sini, tolong di sini. Oke. Ya di sini. Bisa dari istri. Sini Pak, oke. Berlima ya. Oke, berlima. Ini berapa orang? 5. Ini kurang 1, yang 6 ada nggak? Yang 6. Yang 6 pindah sini 1. Ini kelebihan nih. Ini kelebihan. Cukup 5 ya, cukup 5. Oke, Ibu sini Bu. Ibu duduk sini Bu. Oke. Oke, sekarang posisikan kursinya melingkar. Kursinya melingkar, jangan mepet-mepet. Ya, pastikan kursinya melingkar. Silakan. Duduk kursinya melingkar, pastikan. Ya.
Oke. Silakan duduk ya, silakan duduk. Kursinya dibuat melingkar ya, kursi duduknya. Jadi saling berhadapan. Maksimal 5 saja. Oke, sudah semua? Silakan duduk, silakan duduk. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Oke, slide kedua. Slide kedua dah. Do. Slide kedua. Abang. Do. Slide kedua. Suaranya di off kan? Oke, Bapak Ibu, kita sudah kenyang ya dengan moderasi beragama secara konseptual. Jadi yang Pak Profesor Ibrahim tadi sampaikan adalah penguatan-penguatan kita agar selalu ingat ya betapa pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan kita, karena memang itu skenario Allah Subhanahu wa taala, skenario Tuhan kita yang menciptakan keragaman. Nah, karena Bapak Ibu adalah tokoh, maka penting juga bagi kita untuk mengenalkan moderasi beragama ke binaan kita. Kalau guru kepada muridnya atau sesama guru, kalau penyuluh kepada masyarakat atau sesama penyuluh, kalau dosen kepada mahasiswa atau sesama dosen. Saya menciptakan 3 board game dalam sekitar 3 bulan yang sudah dihakikan semua. Ini hari pertama saya mensosialisasikan board game khusus untuk dosen, penyuluh, dan guru ya. Board game kedua namanya Jelajah Simbol Harmoni. Saya launching hari Sabtu nanti bersama 20 siswa lintas agama di sini juga. Kemudian board game yang ketiga bernama Agama dan Lingkungan. Karena kita sedang menghadapi perubahan iklim, kita perlu strategi bagaimana menguatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan melalui board game. Jadi ada 3 board game. Board game yang kedua yang hari Sabtu nanti itu adalah mengenalkan simbol-simbol agama kepada siswa. Jangan sampai siswa salah paham dengan simbol-simbol agama. Kita tidak kepengen ada yang menghardik atau menghina atau tidak paham dengan arti dari simbol-simbol agama. Saya buat board game supaya mereka bisa mengenalkan simbol agama kepada teman-temannya dalam bentuk permainan. Nah, hari ini board game yang kita mainkan judulnya adalah Harmoni Nusantara Jalan Moderasi. Hak ciptanya masih hangat, Pak. Baru berapa itu? 24 Oktober ya, kalau nggak salah. Oke, coba slide berikutnya. Jadi board game ini permainan edukatif ya, yang memang dirancang untuk mengajarkan moderasi beragama melalui pengalaman bermain yang interaktif dan menyenangkan. Harusnya menyenangkan, karena yang namanya bermain jangan sampai berantem ya, Pak Haji ya. Kalau bermain lalu berantem, ini board game-nya gagal ya. Jadi kalaupun nanti ada simulasi atau dinamika, diskusi, tapi usahakan sambil ketawa ya. Kalaupun nanti ada cekcok, karena ada namanya kartu tantangan. Ini namanya kartu tantangan. Ada 15 tema yang harus Bapak Ibu diskusikan di kartu tantangan ini. Bisa saja nanti ada cekcok atau ketidaksamaan pendapat. Boleh, tapi sambil ketawa ya. Karena ini board game ya. Oke, lanjut. Nah, tujuannya apa? Ada 3 tujuan permainan ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pemain tentang moderasi beragama. Yang kedua, mengasah keterampilan berpikir kritis ya. Kemudian ada kerjasama nanti. Kemudian pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai moderasi. Kemudian memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni. Lanjut. Oke, petanya ini. Jadi nanti ada namanya jalan moderasi, warnanya putih.
Ini tapaknya ada warna putih di depan itu, Pak. Tapak ini yang akan Bapak lalui dengan satu pion yang berwarna-warni itu, Pak. Ada 5 pion berwarna-warni. Itu nanti akan kita letakkan di setiap langkah dari tantangan ini sampai ke Harmoni Nusantara. Jadi nanti lempar dadu, kemudian menggerakkan pion masing-masing. Ingat pionnya ya, karena warnanya ada yang sama. Jadi tolong diingat ya. Oke, lanjut. Ini namanya kartu tantangan. Ada 15 kartu tantangan. Coba lihat di bawah. Slide berikutnya. Nah, ini nanti yang akan Bapak diskusikan. Waktunya sebenarnya hanya 60 menit. Tapi kalau diskusinya hangat, bisa saja lebih dari 60 menit ya. Misalnya ada pertanyaan tentang nomor 1, tantangan dialog antar agama. Di situ sudah ada deskripsinya. Siapa yang memegang kartu tantangan itu, dia yang menjawabnya, mendiskusikannya, kemudian direspon oleh teman-temannya yang lain. Boleh diberikan kehangatan ya, pura-pura memberikan pandangan yang kontradiktif atau apa gitu ya, supaya diskusinya hangat. Tapi kalau bisa sambil ketawa ya, jangan sambil marah. Pura-pura baik lah pokoknya ya. Nah, kemudian nanti ada kartu konflik tradisi lokal. Ada pertanyaannya di situ, Bapak Ibu disuruh menjawab. Pemilihan pemimpin lintas budaya atau agama. Ada kasus tentang perayaan bersama. Tantangan di sosial media. Kemudian pembangunan tempat ibadah. Kemudian penyelesaian konflik lahan adat. Kemudian mengatasi diskriminasi di sekolah atau kampus atau desa, boleh. Nomor 9, tema tentang tantangan tentang gotong royong di desa yang beragam budaya. Penanganan bencana alam, debat publik, kemudian festival budaya kampus atau festival budaya sekolah, diskusi lintas generasi di lingkungan RT. Kemudian kampanye melawan hoax, kemudian startup sosial untuk moderasi. Oke, lanjut. Nah, semua dari pemain itu nanti akan memerankan peran ini. Jadi, tahap pertama permainan, Bapak melempar dadu. Nanti saya ada videonya ya, ada video cara detail permainannya. Misalnya Bapak lempar dadu nomor 5 misalnya. Startnya itu dari tantangan moderasi yang biksu itu. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, profesi Bapak adalah itu. Ya. Ada ini enggak ya? Ada tembak enggak ya? Enggak ada. Oke. Oke. Saya coba kenalkan ya. Yang ini adalah siswa atau mahasiswi ya, Muslim. Kemudian ini adalah mahasiswa Muslim atau mahasiswa bebas saja deh, mahasiswa ya. Intinya dia anak-anak muda gitu ya. Ini ya. Nah ini anak-anak siswa boleh, tapi ini ada salibnya ya. Berarti dia berperan sebagai gadis gereja atau apa semacamnya. Ini anak IT, kemudian ini boleh mahasiswi juga ya. Ini yang muda-muda ya. Kemudian ini pegawai ya. Ini sudah mulai pegawai. Kemudian ini polisi. Ini pemadam kebakaran. Ini penjaga hutan. Nah ini Pak Haji ya, atau pengurus masjid. Ini avatar, biksu maksudnya. Biksu. Ini seperti pendeta atau pastor lah ya, tapi yang masih muda, apa frater atau bruder ya? Frater. Ini nelayan. Kemudian ini Pak Ustadz. Ini
Haksu, Chilson, ya. Ini Pak Adi cocok banget nih sama Pak Jason ya. Pak Chilson. Nah ini ya pastor ya, pastor. Kemudian ini ya pendeta tadi mana? Ini ya, ini atau ini ya? Yang pilih yang mana? Silakan dipilih. Oke, ini boleh tokoh Buddha misalnya, ilmuwan Buddha gitu ya, bebas ya. Ini Pak Ustadz, ini nelayan. Ya. Intinya ini merepresentasikan tokoh-tokoh dan anak-anak muda dan para profesional. Oke, lanjut. Nah, ini koinnya. Koin ini akan diberikan kepada siapapun yang jawabannya kira-kira bagus. Koin itu ada dua. Koin yang seperti ini dan koin emas. Koin emas itu khusus yang jawabannya cemerlang. Nah, tinggal kesepakatan yang mengasih koin ini saya sebagai master game, atau nanti Bapak nanti di sekolah atau di kampus ada master game yang mengamati permainan, atau sesuai dengan kesepakatan peserta. Kalau kesepakatan peserta, maka yang memberikan koin adalah pesertanya sendiri, gitu ya. Jadi tidak perlu master game yang mengendalikan, cukup dari peserta ke peserta. Oke, lanjut. Cara bermain, setiap pemain memilih karakter. Dia mau sebagai karakter apa? Lihat gambar-gambar tadi itu. Kemudian meletakkan koin semuanya di titik tantangan itu. Di titik ini, nah, tantangan moderasi ya, yang di sini ya. Nah, diletakkan semua koinnya, startnya dari situ. Kemudian pemain bergantian melempar dadu dan memindahkan pion sesuai dengan angka yang didapat. Nanti ada videonya ya, sebentar lagi. Setiap kali berhenti di titik tertentu, pemain mengambil kartu tantangan, dikocok dulu kartu tantangannya yang ada 15 lembar ini. Kemudian harus menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai dengan skenario. Kemudian pemain dapat berkolaborasi dengan pemain lain untuk menyelesaikan tantangan. Jadi ada pihak yang membela, tapi mungkin ada pihak yang tidak setuju. Nah, ketidaksetujuan itu jangan asli ya. Jangan seperti asli, karena kalau asli bisa berantem beneran. Jadi ini hanya skenario bermain gitu ya, supaya temanya itu bisa berkembang. Kemudian setiap solusi yang berhasil itu akan mendapatkan koin toleransi yang berwarna-warni tadi itu, dan itu dikasih oleh temannya. Nih, saya kasih hadiah karena jawabanmu bagus, idemu bagus gitu ya. Nah, termasuk koin emas kalau jawabannya sangat memuaskan. Oke. Kemudian pemain yang berhasil mengumpulkan jumlah koin toleransi akan mencapai titik akhir dan dia menjadi pemenangnya. Kalau pemenang nanti yang ngasih hadiah Pak Miskari ya, saya nggak tanggung jawab. Jadi Pak Miskari bertanggung jawab untuk ngasih hadiah untuk menang. Oke, lanjut. Oke, silakan kita tonton bagaimana teknik memainkannya. Nyaringkan dulu. Belum ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waite Tongtien. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hadirin sekalian, ini adalah board game moderasi beragama yang kita beri nama Harmoni Nusantara Jalan Moderasi. Board game ini adalah sebuah permainan edukatif yang dirancang untuk mengajarkan konsep moderasi beragama melalui pengalaman bermain yang interaktif dan menyenangkan. Game ini mengajak pemain untuk bekerja sama dan berkompetisi dalam menyelesaikan tantangan terkait moderasi, toleransi, dan nilai-nilai kebinekaan.
Nah, tujuan board game ini adalah meningkatkan pemahaman pemain tentang moderasi beragama, kemudian mengasah keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai moderasi. Kemudian tujuannya memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga harmoni di tengah keragaman. Board game ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah papan permainan. Ini melambangkan pulau ya, pulau peta Indonesia dengan berbagai wilayah yang merepresentasikan beragam budaya, agama, dan nilai lokal. Ada jalur perjalanan yang harus ditempuh ya, yang setapak putih ini dari titik tantangan moderasi kemudian sampai kepada harmoni Nusantara. Kemudian ada kartu tantangan, ada 15 kartu tantangan yang isinya adalah hal-hal topik-topik yang akan dipecahkan oleh pemain. Kemudian ada token karakter, jadi ada hampir 20 karakter dari pemain. Kemudian ada dadu permainan, dan koin toleransi. Jadi ada 2 jenis koin penghargaan untuk peserta yang bisa menjawab dengan benar, dan koin emas untuk peserta yang pendapat-pendapatnya sangat gemilang ya, dan menarik. Baik, sekarang mekanisme dan cara bermain ya. Yang pertama, permainan ini bisa diperankan oleh 2 sampai 6 pemain dengan durasi permainan 45 sampai 60 menit. Yang pertama, setiap pemain memilih karakter. Dia akan berperan sebagai apa? Caranya nanti setiap orang melempar dadu. Kalau dadunya 6 misalnya, maka dimulai dari sini, dari tantangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia memerankan peran pemuda yang ahli IT. Kemudian pemain kedua akan melempar dadu, anggaplah misalnya 3 gitu ya, maka dimulai dari nelayan 1, 2, dan 3, agamawan ya. Kemudian pemain ketiga misalnya melempar dadu lalu muncul 1, maka dari kakek tadi 1 ini ya, anak muda yang rajin ke gereja ya, dan seterusnya. Jadi setiap orang memainkan peran sesuai dengan nomor dadu yang mereka lempar. Kemudian setiap pemain bergantian melempar dadu, lalu memindahkan poin ya, kartu tantangan ini ke titik yang sesuai dengan berapa jumlah dadu yang mereka lempar. Nah, misalnya ketika dadu yang dilempar oleh pemain angkanya 5, maka kartu tantangan ini sebelumnya dikocok dulu, kemudian dia menghitung 1 sampai 5. Ketika 5 sudah dapat, misalnya di kartu ini, maka dia langsung mendiskusikan ya, menjawab tantangan yang ada di kartu ini. Misalnya tantangan sosial media, di situ ada beberapa topik yang bisa didiskusikan. Nah, kalau jawabannya bagus dan menarik, maka yang bersangkutan dapat reward ya, dengan koin. Pemain juga dapat berkolaborasi ya dengan pemain yang lain untuk menyelesaikan tantangan jika topik ini tidak selesai oleh 1 orang ya, tapi oleh beberapa orang. Bisa saja nanti akan ada dinamika di diskusi itu. Nah, ingat, setiap solusi yang berhasil itu akan mendapatkan koin toleransi. Ada 2 jenis koinnya, dan yang paling bagus nanti akan mendapat koin emas. Siapa yang memberikan koin bisa dari sesama peserta atau oleh master game yang ditunjuk ya oleh sistem permainan ini. Nah, pemain yang berhasil mengumpulkan koin yang paling banyak dan
setiap titik nanti dilewati sesuai dengan jumlah dadu dan kartu tantangan, maka yang targetnya adalah berakhir di Harmoni Nusantara. Yang paling banyak nanti mendapat koin maka dialah pemenangnya. Demikian board game Harmoni Nusantara Jalan Moderasi. Saya Samsul Hidayat sebagai penemu board game ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas. Semoga permainan ini dapat meningkatkan harmoni kerukunan umat beragama di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weite Tongtien, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Ju. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nah, udah bisa dipahami Bapak Ibu? Silakan yang belum jelas sebelum kita bermain. Ya. Ini maksudnya Ya. ending permainannya harus menyelesaikan seluruh kartu. Iya, tergantung waktunya. Kalau waktunya misalnya udah capek gitu ya, udah selesai ya. Nah ini koin ya, pion yang kecil ini, letakkan di tantangan moderasi. Startnya dari sini. Ya, startnya dari sini. Oke, silakan pindahkan ke sini ya. Nah, kemudian boleh dipegang oleh masing-masing peserta satu biji bola itu. Boleh dipegang dulu. Oke, kita mulai permainan ya. Oh, ini mana? Kok cuma 3? Ini mana nih? Ini kurang pesertanya nih. Ini harusnya berlima. 5. Oke, pionnya dipegang dulu masing-masing. Kasih setiap orang 1 pion. Oke, sudah? Pegang masing-masing pionnya. Oke. Sekarang sepakati siapa yang dulu melempar dadu. Tunjuk. Siapa dulu yang melempar dadu? Sepakati siapa? Oke, ini untuk menentukan karakter. Dia akan bermain sebagai apa? Oke, silakan dilempar dadunya. Oke. Kalau sudah dilempar, mulailah dari kiri ya, dari biksu ya. Biksu itu 1 ya. Oke. Sini kali. Oke. Kalau sudah dapat perannya, Kiri. tokohnya diambil. Diambil, dipegang oleh tokoh itu. Nah, saya pegang. Kemudian peserta kedua melempar dadu. Lempar, Pak. Peserta kedua melempar dadu. Oke. Betul. Ah, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Ambil, Pak. Oke, hitung dari sini. 1, 2. Ya, ikut ya. Oke. Mungkin. Berapa? Hitung dari sini. Dari sini. Ya, 1, 2. Ya, oke. Berapa? Oh, belum ada yang dapat ya? Mana? Diambil, kartunya diambil. Nah, diambil. Tokohnya diambil. Oke, sudah dapat semua? Oke. Nanti letakkan sini semua. Koinnya letakkan sini semua. Karena dia harus melewati tangga ini. Nah, tangga ini. Ke sini ya. Ini nelayan, petani. Ini tangganya dari sini ya. Ini anak muda, profesi ya, startup yang IT. Sudah? Oke, Bapak mana hasilnya?
Oh, Bapak namain. Simpan baik. Nanti mulainya dari sini ya. Dari sini, dari sini. Sampai ke sini ya. Pionnya boleh dipegang dulu. Pionnya oke, duduk dulu. Oke. Sudah? Oke. Ya, betul. Ibu udah dapat, Bapak? Oke, duduk sekarang. Letakkan di sini pionnya. Nah, pionnya nanti tangganya ini ya. Ini tangganya. Nah, tangga yang akan dilewati ini. Nah. Oke. Sudah? Letakkan pionnya di sini semua. Oke, nanti tangganya dari sini ya. Ini tangga sampai ke sini. Nah, di sini. Tergantung dadu yang melempar. Ya. Ya. Misalnya 3, 1, 2, 3. Ya. Nah, nanti lanjut. Ini lanjut nih. Dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Usahakan tidak. Koin ya, oke, sudah. Kumpulkan sini semua buat koinnya. Oke, kumpulkan sini semua pion ya. Oke. Pionnya kumpulkan sini semua pionnya. Oke. Sudah dapat tokohnya. Berapa lagi? Dari sini startnya 1, 2. Ini sudah dapat semua. Oke ya. Kan misalnya siapa tadi yang pertama? Dapat nomor berapa? Ya udah ini ambil. Oke. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Bapak nomor 4. 1, 2, 3, 4. Bapak 1. Bisa di sini tadi. Oke, aman ya. Oke. Sekarang perhatikan semua pion sudah berada di titik tantangan moderasi. Sudah semua? Masih ingat pionnya masing-masing? Oke. Nah, dengarkan saya. Tahap pertama, saran saya duduklah karena kita diskusi. Duduk. Berantem nanti. Duduk. Ini memang mejanya agak kebesaran ini, harusnya lebih kecil ya. Jadi kalau bertombok tuh lebih enak. Ya. Kalau kebesaran nggak bisa bertombok. Ya. Oke. Nanti tadi yang mengambil kartu pertama melempar dadu, kemudian angkanya berapa? Kalau misalnya angkanya 5, dia ngocok dulu. Dikocok dulu. Ibu-ibu bisa kan? Dikocok dulu, kemudian dihitung dari atas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dihitung aja. Dihitung. Jangan mainkan dulu ya, dengarkan dulu ya. Oke. Setelah itu mulai diskusi. Dia dapat topik apa? Sambil dia menggerakkan pion dari tangga 1 sampai ke tangga 5. Ya, coba Bang, gambar ini Bang, gambar buktinya. Oh, nanti yang di sini. Lihat Bu ya, perhatikan di depan ya. Ini nanti ketika dadunya 5, maka dia menggerakkan pionnya 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian dia mengocok kartunya, lalu menghitung ke-5. Hitungan ke-5 itulah yang akan dia diskusikan. Kemudian pemain kedua, tergantung nih kalau bagus jawabannya atau apa, diskusikan dulu deh, diskusikan dulu dan segala macam. Begitu selesai sepakat selesai kasih koin. Siapa yang berhak dapat koin? Tidak mesti yang memainkan dadu itu yang dapat koin. Mungkin ada peserta lain yang jawabannya bagus, itu boleh dikasih koin. Ingat, jatah koin hanya 30 biji, jangan boros ya. Ngasih koinnya jangan boros, agak pelit sedikit. Termasuk apalagi yang koin emas.
itu hanya yang jawabannya disepakati semua oke. Nah, itu boleh. Peserta juga. Oke. Nah, pemain kedua kemudian melempar dadu, anggaplah dadunya 6. Dia startnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia start di sini. Berarti dia mengocok kartu, kemudian menghitung 6, yang ke-6 walaupun bolak-balik gitu ya. Hitung ke-6, dia letakkan di meja, dia dapat tugas apa? Diskusi lagi. Diletakkan di tempat yang lain, ya. Pemain ketiga misalnya dapat 3 koin. Dia startnya dari sini tadi. 1, 2, 3, gitu ya. Lalu dia mengocok kartu, kemudian menghitung yang ketiga. Dia dapat tema tentang apa? Oke. Silakan yang mau bertanya sebelum kita mainkan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi tadi kan kita pokoknya dapat ini setelah dikocok, Ya. kartu yang 5 kemudian saya bacakan. Jadi begini, Pak. Cara mengocoknya gini. Ini usahakan di depan ya. Yang ini usahakan jangan jawabannya yang di depan. Di depan gini caranya. Kocok. Ini ya. Bapak dapat nomor 5, berarti hitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang dimainkan. Ini saya bacakan. Ini yang Bapak bacakan dan Bapak jawab. Bapak diskusikan. 5 orangnya kami menjawabnya. Yang Kelima-limanya. paling penting Bapaknya dulu. Siapa yang menjadi pemain ya? Siapa yang pemain dia yang berhak menjawab paling banyak. Tapi kalau pemainnya yang lain tidak setuju, boleh berdebat. Setuju semua. Nah, penentuan pemain pertama, kedua, dan ketiga boleh disepakati berdasarkan putaran. Misalnya tadi nomor 1 mana? Ini ya. Mau arah jam ya. Misalnya arah jam. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tadi siapa? Nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi putaran arah jam. Ya. Nah, ini kan sudah dibagi kartu. Oke. Apakah nanti kalau sudah melemparkan ke sini dapat pertanyaan di sini lalu jawabannya ini ada hubungannya dengan gambar ini? Sebaiknya memerankan perannya. Jadi perspektif peran dia. Misalnya dia nih biksu nih. Peran biksu. Ngomonglah sebagai seorang biksu. Nah, semampunya ya. Makanya ada besar kemungkinan salah jawabannya karena profesinya bukan. Ya. Peran egoinnya. Kalau jawaban tadi betul, bagus, cemerlang, bagus ya. Kalau bagus ini boleh. Bapak kasih 1 ke ibu. Boleh, semua boleh menilai. Oh, yang menilai nanti. Ya, karakternya. Nah, gitu. Pastor. Jadi karena ini bukan bermain biasa, Pak. Bapak memainkan peran yang mungkin itu sebenarnya bukan peran Bapak. Jadi ini benar-benar membutuhkan perjuangan ini. Makanya boleh pemain yang mendapat kartu itu sharing dengan kawannya yang lain. Ini gimana sih sebenarnya? Saya ini berperan sebagai pastor atau ustadz, padahal saya ini biksu misalnya. Gimana nih? Supaya jawabannya netral, ngomong aja yang normatif-normatif, tidak perlu keluarkan ayat, takutnya salah pula ayatnya. Ngomong yang normatif saja. Ya. Ya. Moderasi mulai sama board game. Nah, koinnya hanya 30. Hanya 30 biji. Saran saya
maksimal sekali komentator ini menjawab maksimal 3 koin dia dapat. Ya. Tapi kalau jawabannya kurang, menurut Bapak kurang gitu ya, atau ingin molor-molor dia lah, nggak perlu dikasih kartu gitu ya. Berarti dia nggak dapat kartu, nggak dapat poin. Bebas saja, karena ini bermain ya, jangan tegak. Nanti pula board game-nya board game play ya. Ini board game bermain ya. Harus ada sedikit hiburannya ya. Maksimal koin untuk 1 orang itu 3. Kemudian kalau jawabannya sangat cemerlang, kasih koin emas 1. Oke, siapa lagi yang mau bertanya sebelum kita mainkan? Yang ini kita lah. Sudah bisa dipahami? Oke, ya. Nanti mengulang. Kalau sudah selesai di titik 5, mengulang lagi ke yang ke-6. Ya. Sampai waktunya sekitar 1 jam. Karena kalau kelamaan khawatir permainannya melelahkan ya. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk 1 kartu sesuai kondisi. Kalau kira-kira kondisinya rame, itu mungkin bisa di atas 3 menit. Atau topiknya menarik, mungkin bisa di atas 5 menit. Sesuaikan saja. Oke? Mana? Oke? Ingat, yang bermain ini adalah sahabat ya, para sahabat yang sudah lama kenal. Jadi kalau ingin olo-oloan, itu sudah kebal. Jadi kalau diolok dia tidak tersinggung karena dia teman, walaupun berbeda agama. Oke, dibuat senyaman-nyamannya. Jangan emosi nanti kalau disindir ya, kalau disalahkan. Gimana? Udah siap bermain? Mainkan profesinya masing-masing. Saya yakin pasti beda-beda posisinya. Ya. Oke. Yang bermain biksu siapa? Tunjuk tangan. Biksu ada 2. Oke. Ya. Pas tadi. Bapak pas ini. Bapak pas. Ini adik nih. Berarti biksuni nih. Bikuni. Oke, sudah siap bermain? Oke. Saya ulangi ya, karena board game ini sebagian akan bisa dibawa pulang. Mainkan di tempatnya masing-masing. Atau nanti saya cek siapa yang koin emasnya paling banyak, dia yang berhak dapat board game ini untuk dibawa pulang. Jatahnya ada 20. Jadi ada 20 board game yang akan Bapak Ibu bawa pulang. Siapa yang koin emasnya paling banyak, dia yang akan boleh membawa board game ini pulang. Ya, ini hadiah dari FKUP ya. Oke? Siap? Oke, masih ingat tahap pertama permainan? Memainkan perannya dulu ya, perannya sebagai apa? Ketika sudah, maka ya silakan letakkan koin ya, letakkan pion di tantangan moderasi, letakkan semua posisinya. Sudah ya? Sudah di? Budi sudah? Wah, main kolok-kolok nih. Oke. Sekarang kita mulai. Lagi. Koyak. Hitung Ci. Kartunya Ci. Kan dari sini ya? Oh udah mau korupsi dah. Polisi. Saya polisi nih awak.
Apa? Pak baca keras keras. Gotong royong di desa. Jangan lupa dikocok. Kamu memimpin kegiatan gotong royong di desa yang terdiri dari petani Tadi kan perannya udah dapat semua. mereka. Ayo, bagaimana caranya? Bapak sebagai biksu, di mana tuh? Yang lempar tadi pertama Itu sebagai ketua tim gotong royong, kita akan mengundang semua warga masyarakat setempat tanpa memandang suku atau etnis yang beda. Semuanya adalah satu keluarga besar. Berbeda di mereka. Ini akan menciptakan sebuah rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang sangat luar biasa. Karena gotong royong ini tidak lagi berbicara tentang sekat-sekat perbedaan, tapi yang dinamakan gotong royong kita sebagai ketua gotong royong harus merangkul semuanya, tidak boleh membedakan dia dari latar belakang mana, suku apa, etnis apa, agama apa, semuanya adalah sahabat kita, semua adalah kawan kita, karena kita dalam komplek itu, dalam gang itu kita sudah saling kenal, sudah saling mengenal satu sama lainnya. Tentu ini akan mempererat tali persaudaraan yang kuat melalui sikap gotong royong kita, bersihkan got, merapikan ranting pohon yang tinggi supaya tidak kena kabel listrik. Kemudian jika ada warga yang sakit, kita juga mau membantu tanpa melihat memandang dari suku apa, agama apa, etnis apa. Yang penting mereka membutuhkan bantuan, kita harus sebut menanda bantuan mereka. Nah, dengan demikian kita akan menciptakan sebuah energi positif untuk menjadi role model bagi masyarakat lainnya. Mereka juga akan terpanggil, ini desa ini sangat toleransi, desa ini sangat solid, desa ini multikultur, multi etnis, tidak lagi berbicara perbedaan, tapi yang dibicarakan adalah kemajuan desanya. Demikian teman-teman Bapak Ibu sekalian. Atau begini Pak, Bapak kan sebagai biksu yang berbeda ya, dimasukkan ke kuil dulu, biar kasih nasihat, biar mereka itu kompak Pak. Atau gimana? Cuma dikumpulin tempat. Kan Bapak ini sebagai biksu semua dengan perbedaan agama dan budaya bagaimana harus meredakan situasi ini. Yang pertama itu saya tidak guru dari lingkup keluarga. Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dan kebudayaan, memberikan pengertian keadaan. Boleh diskusi, boleh berdebat. Yang kedua, bagi diri sendiri dan yang ketiga, Yang memegang kartu boleh didebat oleh pemain yang lain. masyarakat itu kita bisa memberi perubahan atau arahan melalui seminar-seminar tentang agama dan budaya. Kalau tadi berhubungan dengan tokoh yang diperankan, mestinya saudara lebih condong tentang peran di umatnya dulu. Ini betul keluarga betul, tapi harus diawali dengan umat karena hubungan dengan peran agama kan. Jadi saya kira perlu ditambahkan dapat apa peran di tokoh agama di lingkungan keagamannya dulu, khususnya pada umat yang menjadi. Jadi langsung lanjut lagi dari sini. Oh iya, siap. Baca. Dan baca apa Don? Kamu diundang untuk menjadi pembicara dalam semua debat. Jangan mudah ngasih koin emas. Yang sedang berjalan di media sosial. Jangan mudah ngasih koin emas. Perbedaan pendapat secara bijak. Ayo, perbedaan pendapat. Ayo pendeta. Pastor. Ya. Nah, setelah itu kita rangkul semua pendapat itu, kita satukan untuk tujuannya untuk jadi banyak kebaikan. Nah, artinya saling menghargai pendapat semuanya.
Kemudian itu bisa jelas dan bisa memberikan perbedaan masalah. Masing-masing punya itu kemampuan dan tujuan dan misi yang jelas. Mungkin itu dari saya. Silahkan dari yang lainnya. Tadi di awal gue ya, kalau udah selesai satu sesi, hadiahnya jangan lupa ya, poin hadiah. Lalu lanjut ke kartu yang berikutnya. Oh iya. Disepakati. Silahkan. Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz. Dimaksimalkan sebagai tolong. Salah baru ya. Kamu dan teman-teman diminta mendirikan startup sosial fokus pada pengembangan literasi dan toleransi di masyarakat. Apa ide inovatif yang akan kamu luncurkan? Sebagai seorang polisi, mana ini? Polisi harus berbisnis juga lagi ya. Pertama sebagai profesi polisi harus mungkin mendapati posisi pertama setiap startup itu memandiri kalau tidak ya ya berpengalaman dimonitor sama yang terkait lalu disitulah kita memang bantuan dari pemerintah itu dari 4 tahun sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. ada satu Bapak Ibu bisa merasa perjalanan Bapak yang betul, bagus, kasih poin aja. jadi ada 25 yang Bebas, ketua bebas siapa yang bisa ngasih poin. ya peran dari pemerintah jadi ada satu lembaga pemerintah dan saya optimis kalau misalnya Sama aja, maksimal satu kartu dari kecil saya poin. itu satu tidak masalah di kita ini. Kalau hidupnya itu kelompok. Ketika kita hidup kelompok, Pak, pasti persoalannya satu. Kita akan melindungi diri dari kelompok. Tapi kalau kita hidup bertetangga, dulu ya. Nah, ini berarti disimpan. Gimana? Bapak yang pertama. Bapak yang kedua. Mana Pak? Saya mau 15 menit, tapi banyak kartu yang kalau bisa dibatasi, jangan terlalu lama juga, ya, supaya nanti perputaran poinnya bisa sampai ke sini. Nah, gitu, mungkin 5 menit lah, ya. Di stop. Oke, ini intinya di sini. Saya stop dulu ya. Ini kan baru satu kartu nih. Kita udah 15 menit lebih. Kalau bisa 3 menit cukup atau 5 menit ya, supaya ini bisa sampai ke sini. Ya. Konflik tradisi lokal. Diutamakan yang memegang Konflik tradisi kalau bagus banget misalnya di sebuah desa ada konflik antara dua kelompok adat. bila perlu tak ada. Kelompok adat karena perbedaan cara menjalankan tradisi. Ya, adat ini tradisi kan. Bagaimana kamu menyelesaikan perbedaan ini? Nah, kecuali Ya, konfliknya adalah konflik antara dua kelompok adat karena perbedaan cara. Cara. Jadi cara menjalankan tradisi
kemudian timbul harus sampai ke sini. Nah, Bisa 3 jam ini kalau cara kita menyelesaikannya pertama tentu harus dijelaskan dulu. Adat yang A ini bagaimana nih? Kemudian adat yang B bagaimana? Nah, setelah kita sudah paham ini kedua adat tradisi ini, walaupun berbeda, nah tentu kita harus memberikan kelompok dan kesempatan yang sama. Baik kepada kelompok adat itu dan juga kelompok adat yang kedua namanya, supaya kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Ketika pelaksanaan adat yang A ini melakukan tradisinya, maka yang kelompok yang B tentu tidak mengganggu yang dilakukan oleh kelompok A. Nah, sebaliknya juga ketika kelompok B nanti melakukan tradisi adatnya, maka kelompok A juga jangan mengganggu kebiasaan-kebiasaan adat tradisi yang ada di kelompok B ini. Artinya jangan kelompok A yang paling benar, kelompok B yang salah atau sebaliknya. Tapi biarlah yang A ini melakukan sesuai dengan Kasih apa Pak? Berebut. Lanjut. Satu. Tak perlu kocok satu. Satu. Sekolah kampus sedang mengalami banyak isu tentang agama itu sebagai pemimpin juga Ada isu hak sebagai pemimpin agama di mana? Banyak isu sudah berkembang. Pakai tua masjid lo. Pakai kopi lo. harus fair ya. Kalau jawabannya bagus, kasih 3. kita untuk mengantisipasi akhlak yang berdiam. Cara tertentu yang disampaikan lewat media juga sesuatu yang menimbulkan babak. Tidak disebarkan. Kalau sampai disebarkan nanti akan menimbulkan resah. Belum hatam saya. Maksudnya udah sampai dah. Udah, niat. Udah kah? Oh. Wih. Bagaimana cara memastikan setiap suara dihormati? Baik, saya sebagai pemimpin moderator, tapi juga saya orang IT dalam proses dialog antar beragama ini agar tidak terjadi debat kursi. Saya membuat program yang sebenarnya dari Google Form. Di Google Form itu saya sebarkan link, nanti inspirasi masing-masing dari ini sampai ke situ nanti akan otomatis dirangkum. Rangkuman itu akan menjadi kesimpulan dapat disebutkan bersama. Jadi media tanpa terjadinya dialog positif. Jangan ngobrol kasih emas. Oke, terima kasih. Seorang IT ya. IT ya. Mantap.
muda supaya mereka bisa saling menerima dan saling. Itu aja, terima kasih. Saya hanya satu saja sebagai nelayan. Saya mengucapkan selamat merayakan hari raya. Itu saja yang saya lakukan. Karena apa? Selaku nelayan, dagangan saya harus, ya kan? Kalau saya lalu tidak mengucapkan selamat kepada yang misalnya yang Islam, nanti tidak itu. Nelayan ini harus Selamat datang atau menciptakan umat kita sekali bahwa keberagaman itu bukan suatu masalah. Jadi salah penting bisa memahami dari makna satunya adalah perbedaan. Walaupun banyak kepercayaan kita bisa intinya adalah ketika kita memimpin belum ada yang dapat emas nih. Dapat satu, Pak. Jadi kalau kita memimpin satu konteks kita jangan sampai menjadikan suatu konflik yang baru, tapi justru menjadikan dialog itu mempererat hubungan sosial kita sampai bisa masyarakat yang sebenarnya. Jadi kita di sini bagaimana kita berpartisipasi supaya kita diusulkan untuk menghadiri perayaan bersama dalam rangka keharmonisan nusantara, perbedaan yang ada di tanpa ada perbedaan, baik itu suku, agama. Kalau kita sana terkait kebudayaan itu contoh kegiatan yang berbau budaya itu seperti apa, tradisi yang ada di setempat. Yang penting harus Untuk partisipasi kita kurang apa? sebagai Saya berpartisipasi itu kalau di sekolah di sekolah kami itu kan sebagai biksu Ya, sebagai tokoh agama. Kapten saya. Ya, tapi tadi kurang ya betul. Lawan, kalau yang viral itu bisa lawan juga, viralkan juga ya. Kita benar. Hoax juga lawan hoax. Dunia media sosial hari
dilawan lah. Dilawan juga. Dengan mengviralkan yang benar. Yang menggunakan yang baik-baik. Yang baik-baik. Islam yang Akan tenggelam. Sip. Yun. Baik saya. Dua. Apakah kita sampai situ? Kok ayo. Dari berdua. Seseorang mengalami diskriminasi karena agama yang dianut. Kamu bertugas untuk memastikan sekolah menjadi tempat yang inklusif. Beda. Jadi pendeta menjelaskan bahwa kita dalam kehidupan ini boleh melakukan hal yang diskriminasi karena di mata Tuhan itu kan sama. Nah, derajatnya manusia itu sama, yang dituju nilai kebaikannya. Nah, apalah artinya sebuah agama atau apa, tetapi dia melakukan tindakan-tindakan yang terlarang, ya, tidak menunjukkan bahwa dia punya agama, gitu kan? Jadi kita angkat jangan sampai agama itu menjadi kita itu diskriminasi, bukan diskriminasi seseorang. Nah, akan tetapi yang kita angkat adalah kebaikan-kebaikan pada seseorang tersebut. Caranya gimana caranya? Caranya tidak membedakan apakah dia mayoritas atau minoritas. Itu. Nah, cara konkret pendeta untuk mengatasi itu. Caranya. Jadi saya bilang, kalau nggak apa-apa kalau dia main dengan teman yang itu ya. Dingin doh. Siapa mau dipeluk nih doh? Hah? Siapa mau dipeluk? Cari kehangatan doh. Aku mencari orang. Dari mana ya? Ada.
depan. Lanjut ya. Gak bingung karena dia menentukan kan. Nggak bisa jawab nih. Nggak bisa jawab. Kali satu. Berdasarkan perspektif kita dapat peran ini sih bisa diterjemahkan Masa jawabannya dari tadi video viral. Nggak ada itu lagi. Kita kasih satu aja ke dia. Ini tidak salah ini. apa tadi kita sampai apa? Mana coba lihat video coba sih ada yang ngirim biar bukan yang video yang sudah ngirim tidak boleh dilihat oleh orang lain. Belum kita upload. Sampai malam ini Bang Edo ya. Bentuknya punya orang apa saja? Narasi ada yang narasi. Ini kan video tidak ada pengurus kita yang ngirim. Tidak boleh ya? Tak boleh lah. Ada nggak pula? Ada yang mau daftar kan? Yang mau. Nah, kemarin itu saya nyuruh orang. Yang penting kan hari ini terakhir ya. Bisa cek. Ikut ya. Untuk mungkin dapat juara 6 ya tadi. Dapat juara 6. Ini ada anak Poltekkes, ini nggak pernah kan? Jauh anak Poltekkes. Kamu diundang untuk menjadi pembicara ini bagi saya lima itu langsung 3 itu. Itu masih 1. Kebalikan nih. Sukses untuk akhirnya. Bagi-bagi dah udah. Aku kosong nih giliran saya nih. Emas nih. Ayo dua aja. Dua aja. Sejak dua jam di sini ya. Di sini. Enggak. Dua.
gimana maksudnya? Kumpul dia lah. Konflik tradisi lokal di sebuah desa ada konflik antara dua kelompok adat karena perbedaan cara menjalankan tradisi. Bagaimana kamu menjelaskan perbedaan ini? Ya udah masing-masing dan tradisi masing-masing, nggak usah saling mengganggu. Kami sudah ada macam-macam. Federasi udah kacau semua sama dari kacau. Ini kompak nih. Ini kacau. Jalan-jalan ya. Harus jalan. Perayaan bersama. Siapa sih musiman lah itu ya? Menurut Anda itu perayaan bersama. Kita organisasi perayaan lintas agama dan budaya. Tantangannya adalah merancang acara yang mencerminkan kebersamaan. Nah, gimana acaranya tuh? Coba dirancang acara rancangan. Jangan cuma video. Rancangan kita mengeluarkan karakter masing-masing lah. Habis. Lapor ya, Pak. Sudah selesai gitu, Pak. Lapor, Pak. Yang sudah selesai, tolong jangan diotak-atik mejanya ya. Ini. Siapa yang terakhir? Oke. Poin emas terbanyak. Harusnya koin dibagikan semua ya. Koin itu ada 30 koin reward. Jadi siapa yang dapat koin? Jangan lupa koin berapa? Oke, ini saya ini harusnya habis. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu, koin ini harusnya habis ya setelah acara selesai. Oke. Ini berimbang semua, gimana mau menentukan hadiahnya? Soalnya sama semua. Gitu ya. Tidak mungkin sama semua harusnya. Ini pasti berbeda jumlahnya. Pasti. Harusnya ya. Nah, gimana caranya ya? Karena ini kasus stick ya. Semua dapat poin yang sama, padahal harusnya berbeda. Coba ada masukan nggak? Gimana supaya ini bisa terdistribusi? Gimana caranya? Oke, harusnya sebaya gitu ya. Masih jauh ya yang main. Oke, diperdebatkan. Oke, siap. Oke. Terus
Berarti hampir ya. Sudah. Oke. Siapa yang dapat? Oke. Yang dapat poin emas terbanyak siapa? Harusnya beda. Oke. Karena jawabannya berbeda. Oke. Yang dapat kartu terbanyak, poin kartu terbanyak. Kita hitung dulu. Berapa? Oh, kenapa sama? Jawabannya kasus tinggi. Yang lain sama. Harusnya beda. Harusnya beda. Oke. Biarkan dulu ya. Usahakan poinnya habis dan jangan dibagi rata. Ini permainan, jangan bagi rata. Kasusnya sama, bagi rata. Tolong pikirkan ini bagaimana supaya ini terdistribusi. Jangan dibagi rata. Ini harus tidak boleh berapa? Gimana caranya? Apakah misalnya kumpulkan dulu lagi apakah harusnya poinnya silakan sepakati. Ini kartunya nggak diberikan. Cuma kita tahu. Topiknya berasa hebat sekali. Waktunya 10 menit lagi harus sudah selesai. 10 menit lagi harus sudah selesai. Kayaknya ibu udah dapat.
Mas ini setuju saya. Oh ini apa? Oh ini apa? Mas yang ini. Ini konsepnya apa? 5. Pak ini 5. Tadi yang nyampe duluan ya 7. Ini berapa? Saya 6. Bisa ada sesuai kesepakatan. Pokoknya saya kira bagian. Tanya yang dihitung ini siapa nyampe duluan atau poin? Permen keluar rumah sakit. Kita apa nanti pinjam komisi makan. Silakan menangkan ini generasi Sudah. Oke. Jadi pentingnya nih, prostat nih. Pastikan koin reward habis. Pastikan koin rewardnya habis dibagikan. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua? Bapak, sudah semua? Ya, habiskan. Pokoknya sampai ke titik ini. Yang terakhir udah cukup. Maksud saya ini loh yang harus habis. Koin reward ini harus habis. Sudah habis. Oke, berarti sudah cukup. Ini yang terakhir siapa tadi yang terakhir? Yang terakhir ini siapa? Awal tadi. Paling terakhir. Yang paling awal sampai ke sini siapa? Paling awal. Oke. Oke, kalau sudah, perhatikan saya, Bapak Ibu, kalau sudah. Oke, kita menentukan pemenang. Pemenangnya berarti ini kan ada berapa meja ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2 berapa? Oke, berarti satu meja minimal 2 pemenang karena ini mau saya kasih hadiah ya. Oke, pemenang yang pertama adalah koin emas paling banyak, tunjuk tangan. Setiap meja yang koin emasnya paling banyak, tunjuk tangan.
Bapak ini siapa? Tuh, belum dibagikan tadi. Oke, ini siapa koin emas paling banyak? Oh, ada yang sama ya? Ini berapa orang? Siapa yang koin emas paling banyak? Tunjuk tangan Pak. Bapak ya? Satu. Loh, sama semua. Oke. Sekarang gini ya. Pemenangnya yang koin emasnya paling banyak di kelompoknya, tapi kalau ternyata sama semua, itu nggak masuk hitungan pemenang. Tidak masuk hitungan pemenang kalau koin emasnya sama rata. Salah satu antara Ustaz Tunggu dulu, dia hanya satu kategori pemenang khusus yang koin emas. Ini tadi satu udah dapat ya. Oh ini belum ada pemenang. Ini koinnya berapa? 6. Bapak berapa? Bapak? 3. Oke, tahan dulu. Ini yang paling banyak siapa? Oke, Bapak final dapat 1. Ini siapa koin emas paling banyak? Oke, dapat. Ini siapa? 2. Sama 2 ya? Bapak? Yang paling banyak siapa? Pak Ustaz. Yang ini siapa? Sama. Oke. 2 yang sama. Oke, berarti yang koin emas 2 nih 2 orang kan maksud saya. Berarti ini udah selesai dapat hadiahnya 1, 2. Oke. Berarti yang ini tadi berapa orang? Yang sama? 2. Koin emasnya sama rata 5. Oke, ini nggak bisa dapat nih, nggak bisa. Yang ini juga belum. Ini sudah. Ini koin emasnya sama yang belum dapat. Oke. Yang kedua, kategori pemain kedua, yang koin paling banyak, koin rewardnya paling banyak. Coba itu. Oke, 1, 2. Paling banyak siapa nih? Siapa yang paling banyak? Oh, Bapak 1. Ibu 1. Ini nggak usah lagi kalau nggak dapat. Siapa yang Memang ini Pak paling banyak Pak. di bawah Bapak siapa? Di bawah sini, Pak Ustaz. Nah, berarti Bapak yang dapat. Ini siapa? Bapak berapa? 7 berapa? 4. Nah, berarti Bapak ya. Oke, Bapak siapa yang dapat? 8. Bapak ya dapat. Oke. Intinya satu meja hanya 2 orang yang dapat board game ini. Yang dapat hadiah board game. Berarti yang sudah tutup mejanya ini 1. Sana 1 sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini sudah ya. Ini belum. Ini belum. Sama. Kalau belum main lagi sampai subuh. Yang koin emasnya paling banyak siapa tadi? Ini baru 1 kan? Ini 2. Oke. Yang Makan siang. Satu meja yang belum 2 orang. Perhatikan. Pemenang berikutnya adalah yang koinnya apa namanya pionnya paling awal di akhir nih. Letakkan di akhir. Di Jalan Harmoni. Di Harmoni Nusantara. Kalau sudah jangan Bapak lagi. Sebelum Bapak siap. Ini Bapak keluar. Ya. Siapa tadi? Oke, 1. Siapa tadi yang paling terakhir? Bapak lagi? Oh nggak bisa ya? Ini sudah ya? Ini sudah. Oke. Berarti mana lagi yang belum selesai? Ini ya? Wah nggak dapat makan siang tuh. Ini koin terbanyak siapa? Oh ini sudah selesai. Langsung keluar nanti. Ini Pak Syukur dengan Pak Jisan tepuk tangan mendapatkan hadiah. Pak Ustadz siapa? Jamal dengan Pak Kasianto. Ini belum ya?
belum ya? Belum satu. Ini pemenangnya Pak Hermanto dengan Orlando. Tepuk tangan. Ini pemenangnya Pak Solehi dengan Emil. Tepuk tangan. Ini pemenangnya Pak dengan Ainun Najib. Tepuk tangan. Ini pemenangnya Pak Hajono dengan satunya belum ya? Oke. Wah, nggak ada yang menang, nggak boleh makan siang nih. 5 orang ya, angkat tangan ya. Paling kalau tinggi. saya bilang 1, 2, 3, tunjuk siapa yang paling Bapak Ibu layak. Tunjuk sendiri. Belum. 1, 2, 3 dulu. Angkat semua tangannya. Angkat Bu. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Tunjuk siapa yang paling layak tadi sepanjang permainan untuk juara kedua. 1, 2, 3. Oke, Ibu Winda ya. Oke, Ibu Winda. Ini yang terakhir belum ya? Oke, angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya Bu. Oke. Tunjuk siapa yang paling layak untuk juara kedua. 1, 2, 3. Oh ya, Bapak ya. Oke, berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 14 pemenang. Oke, saya masih ngasih 5 lagi pemenang. Selain yang tadi sudah dapat. Berarti boleh bungkus nasi nanti. 5 ya, 5 lagi board game Boleh yang bungkus gratis nasi. untuk peserta. Yang paling sedikit Pak, kasihan Pak. Saya ingin bertanya di kelompok Bapak Ibu, siapa yang memainkan peran yang sangat apik, sangat sesuai gitu dengan peran yang menjiwai sekali gitu, walaupun bukan dirinya, walaupun bukan dirinya, tapi dia menjiwai sekali peran itu. Oke? 5 orang. Oke, siapa? Siapa? Oke, 1. Siapa yang mau disulkan? Oke, 2. Siapa lagi yang mau disulkan? Mana? 3. Satu lagi. Ini. 4. Satu lagi. Siapa? Yang mana nih? Pertama selesai. Oke, 5. Sudah cukup 5 ya. Oke. Tolong semua kartu koin masukkan dalam plastik semua, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Masukkan semua dalam plastik. Kalau ada gelang karetnya diikat dengan gelang karet. Tidak ada satupun yang ketinggalan, termasuk koin, kemudian pion. Pion itu tadi ada kantong plastik kecil ya, dimasukkan ke dalam. Karena ini viral. Cukup jawab video. Oke, nanti kumpulkan di depan semua. Pembagiannya nanti pas penutupan. Kita break sampai jam berapa, Bu? Sampai jam berapa breaknya? Kalau bisa nanti setelah break setengah jam kita evaluasi dan penutupan. Saya ingin Bapak Ibu mengomentari board game ini. Apa kelemahannya, apa kelebihannya, silakan dikomentari untuk perbaikan board game berikutnya. Oke, baik. Kalau sudah, kumpulkan ke depan board gamenya. Silakan istirahat, makan siang, sholat zuhur. Terima kasih.